Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fahamnaha sulan atainahu wa 'ilma sakharna jibal sabbihna wa tayra wa kunna fa'ili. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabbi Ibrahim sallallahu. Allahumma rzuqna al-fahma warzuqna al-ilma warzuqna al-hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Hadratus Syekh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Bukhayat Syah beserta keluarga, mari kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Diberikan umur yang panjang beserta barokahnya. Perusahaan yang kita diamanatkan kepada kita ini mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan serta kesuksesan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Bapak Penasehat Bapak Haji Gusti Made Madya beserta keluarga Pak Haji. Juga yang terhormat Bapak-bapak jajaran Paisdirun, Bapak-bapak jajaran Direktur, Bapak-bapak jajaran Kabag, serta Bapak-bapak yang hadir di tempat ini, sama-sama mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan yang begitu banyak, yang terutama nikmat dikuatkan iman dan Islam kita. Juga nikmat yang kedua, alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat, ridho, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita tetap sudah limpahkan kepada junjungan alam nyata habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat sampai sebelum kita menginjak pada tema yang akan disampaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita, yaitu membuka pola pikir atau mindset PPA untuk senantiasa bekerja keras, bekerja ikhlas, penuh dengan ridho dan penuh dengan loyalitas. Ini mudah-mudahan nanti saya uraikan untuk kedepannya. Mudah-mudahan ada hikmah khusus bagi diri pribadi saya, sama saya juga karyawan, dan umumnya untuk bapak sekalian. Sebelum kita menginjak ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Dede Suherdi ya. Saya lulus di tahun 97 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Bergabung dengan TAM saya 2008. Alhamdulillah dulu sama seperti bapak-bapak juga PPA ya. Dari PPA sekarang terakhir diangkat jadi staf personalia di wilayah Jawa Barat. Nah, sebenarnya kalau dari segi jabatan memang saya itu tidak ada apa-apanya, tapi mudah-mudahan ini suatu penghargaan dan penghormatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit ilmu
hasil diklat ini dai-dai yang baru itu alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak tergugah untuk menjadi orang yang terbaik ya. Dan dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, sekarang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan disehatkan lahir batinnya, amin. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, amin. Mudah-mudahan disoleh dan solehahkan anak-anaknya, amin. Mudah-mudahan dikabulkan segala doanya, amin. Dan mudah-mudahan dilunaskan segala cicilannya, amin. Kalau pikiran cicilan, ini tanda kita banyak berapa? Kalau kita yakin besok lunas, yakin kepada Allah, ya Allah minta lunaskan cicilan saya, insya Allah besok bisa lunas, Pak. Tapi Bapak berdoanya di masjid ya, berdoa di masjid. Kalau Bapak berdoa di masjid seharian, itu yang nagih tidak akan mau masuk ke masjid, Pak. Jadi menurut Rasulullah, ketika ada orang yang mempunyai hutang, dia lalu masuk ke dalam masjid, maka setengah hutangnya itu lunas. Terus nanti yang nagih, kekeh nagih ke dalam masjid, maka dia yang nagih yang setengahnya lagi bisa lunas. Nagih lagi tetap, nah dia yang jadi punya hutang kepada kita. Mau dibuktikan silakan ya Bapak, tapi Bapak diam di masjid, jangan keluar-keluar ya. Jadi itulah tema hari ini ya. Sebenarnya ini sudah merupakan pekerjaan Bapak masing-masing, di mana saya akan menguraikan dari awal dulu supaya kita hidup ini tidak termasuk orang yang sia-sia. Jadi di dalam Islam ini Allah telah menugaskan kepada manusia ya, khusus kepada manusia dan jin yang diciptakan dalam surat apa kalau tahu? Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segitu tugas manusia itu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kita melihat bahwa ibadah ini banyak sekali ragamnya ya, terutama ibadah ini adalah terbagi dua bagian. Yang pertama ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang dilaksanakan oleh kita semua dengan ada dasar, dalil dan hukumnya. Kita tidak boleh melaksanakan ibadah mahdoh kalau tidak ada dalilnya. Ya, umpamanya Bapak rajin sholatnya subuh 3 rakaat, ya, duhur 5 rakaat. Itu walaupun Bapak kerjakan tetapi tidak ada dalilnya yang menunjukkan itu, malah jadi dosa. Tetapi dalilnya menunjukkan bahwa duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maka walaupun Bapak kerjakan pas-pasan itu lebih baik daripada dilebihkan. Nah, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh ini adalah bentuk ibadah yang sudah ditentukan dalil dan dasar hukumnya baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah gak usah dibahas karena itu sudah merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia yang menganut agama Islam. Yang sekarang kita bahas ini adalah supaya waktu kita antara ketika kita bangun tidur sampai kita tidur kembali menjadi nilai ibadah di hadapan Allah, maka inilah yang akan kita bahas. Karena sangatlah rugi manusia kalau seandainya dia hanya melaksanakan ibadah yang mahdoh saja. Sholat sudah biasa karena rutinitas, puasa pun akan datang nanti sudah terbiasa, zakat sudah ditentukan, lalu haji sudah ditentukan, umroh sudah ditentukan. Itu yang namanya ibadah-ibadah itu adalah ibadah yang mahdoh. Nah, yang tidak ada batasan waktunya itu adalah ibadah goer mahdoh.
Jadi ibadah ghair mahdhur ini adalah apa? Ibadah ghair mahdhur itu ada yang disebut ta'rifnya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yardahu minal aqwali wal a'mal. Jadi ibadah ghair mahdhur itu adalah suatu pekerjaan yang senantiasa pekerjaan ini berada dalam kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini adalah merupakan nilainya ibadah. Maka ketika kita sudah menjadi karyawan TAP Tunas Harta Mandiri ini, kita niatkan dalam hati, luruskan niat kita hanya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita sudah ada dalam ridho Allah Ta'ala, maka apapun yang kita inginkan Allah akan berikan. Jadi kita luruskan dulu niat kita bahwa kita niat kerja di TAP ini adalah niat lillahi ta'ala. Kalau begitu, apakah TAP sudah ada dalam ridho Allah? Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdirinya TAP Syariah ini sudah 4 tahun. Ini tanda-tanda bahwa TAP ini sudah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak usah ragu di dalam hati untuk ini kerja di sini itu kita baik menurut Allah atau tidak. Kalau kita mau melihat baik dan tidaknya kita kerja di sini, lihat dulu kita TAP ini udah syariah belum? Oh, udah syariah. Berarti sudah sesuai dengan syariat Islam. Disahkan dengan adanya DPS, adanya keterangan dari MUI, itu yang merupakan dasar untuk kita tetap berada di TAP ini. Kalaulah kita bekerja di tempat yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mencari yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita menjadi nilai ibadah. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi kerja kita ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi Bapak insya Allah ya menjadi orang-orang yang ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mau masuk surga Pak? Mau sekarang? Mau? Kalau mau sekarang saya bantu. Kalau seandainya Bapak milih Bapak sekarang, besok Bapak masuk surga. Kalau Bapak nanti belum tentu masuk surga, mau milih yang mana Pak? Bingung ya. Mau besok masuk surga atau besok nanti, betul? Kalau kita nanti belum tentu, nah itu pun jadi pikiran. Tapi ini adalah untuk memotivasi kita bahwa kita senantiasa berada di dunia ini tidak lepas. Jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan untuk tetap menjadi catatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini Bapak, dari hasil kita bekerja ini, dasar hukumnya yang tertera di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105 dikatakan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, dan bekerjalah kamu sekalian, fasayarallahu, maka Allah akan melihat atas pekerjaan kamu sekalian, dan Rasul pun melihat atas pekerjaan kamu sekalian, termasuk orang-orang mukmin melihat pekerjaan kamu sekalian. Maka kata Allah, wasatarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Maka balasannya adalah hasil pekerjaan yang sudah Bapak kerjakan itu adalah kembali kepada Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau Bapak bekerjanya menanamnya kebaikan, nanti panennya pun akan kebaikan. Kalau ada bahasa Sunda begini, melak cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, ya. Melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. Itu artinya begini, kalau Bapak menanam kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Demikian juga kalau Bapak menanam kejelekan, nanti akan menuai juga kejelekan. Nah, hal ini harus kita camkan bahwa manusia ini dituntut untuk hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini harus hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi terus meningkat. Nah, ini tuntutan kita untuk menjadi orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi apa tuh pola pikir yang harus kita tanamkan di dalam diri kita? Kita sebagai karyawan, Bapak. Kalau kita pengen kaya, pengen sukses, ya, kesuksesan itu adalah identik dengan kekayaan, ya. Itu cuma ada 3 jalannya, ya. Yang pertama jadi pebisnis, yang kedua investasi, yang ketiga ini gampang, ya. Kalau bagi orang yang ganteng nikah dengan orang kaya, insya Allah cepat kayanya. Tuh siapa yang nikah dengan Musdalifah kan? Nazar kan jadi miliarder langsung, ya, walaupun sebentar. Sekarang yang paling tenar adalah Nia Ramadhani, asalnya biasa-biasa saja, sekarang jadi sosialita yang tinggi, ya. Nah, tapi tampang bapak-bapak ini kayaknya jauh, ya, kalau orang kaya mau jadi bapak-bapak. Barangkali orang kaya pun masih melihat dia, mending cari yang lain, gitu, ya. Nah, tapi insya Allah seorang karyawan bisa menjadi sukses dan bisa menjadi kaya. Yang pertama adalah kita harus mempunyai pola pikir yang fleksibel. Yang fleksibel itu apa? Jadi tidak terikat oleh satu jurusan. Di sini ada jurusan teknik, ada nggak? Yang jurusan dari agama ada nggak? Nah, yang jurusan apapun kalau sudah jadi karyawan, maka kita harus bisa beradaptasi, ya. Mau itu kalau kita jurusan teknik, mau jurusan sekarang administrasi, mau jurusan pendakwah agama, kalau sudah masuk jadi karyawan, maka ikuti apa yang menjadi SOP perusahaan ini, ya. Jangan mau tidak mau, harus mau memang. Nah, inilah pola pikir karyawan yang akan sukses itu adalah mempunyai sifat fleksibel, ya. Bahkan bapak-bapak, kalau kita mempunyai sifat yang fleksibel, itu kan yang kita inginkan adalah IPK, ya. IPK itu apa? Tahu IPK? Itu yang paling penting, IPK, Pak. Jadi apapun jurusan Bapak, kalau Bapak sudah masuk jadi karyawan, maka Bapak di sini akan mendapatkan IPK. Apa? Indeks pendapatan kumulatif. Bukan prestasi, ya, kita mau jadi indeks pendapatan kumulatif. Ini kan yang paling penting bagi kita, ya. Jadi kalau sudah dulu di sekolah IPK itu adalah nilai, yang kita kejar nilai, tetapi nilai tidak menjadikan rekening kita jadi tumbuh besar, tidak, Pak. Yang paling baik itu adalah IPK, jadi indeks pendapatan kumulatif. Insya Allah rekening kita akan meningkat. Nah, ini bapak-bapak, kalau kita punya sifat fleksibel, maka kita tidak usah kalau seperti kita mau buka bengkel, kan kita harus jadi montir dulu, betul. Kalau kita mau jadi koki, kita harus belajar masak dulu. Kalau kita mau buka salon, berarti harus belajar jadi bencong dulu, ya. Bencong kan nggak ada kursusnya. Jadi bagaimanapun kita harus belajar bencong, lama lagi, belum tentu lulus. Tetapi kalau sudah menjadi karyawan, maka kita punya pola pikir yang fleksibel. Kita mau apapun kita bisa mengerjakannya. Nah, inilah orang yang tandanya akan sukses dan akan maju dia. Jadi punya pola pikir yang sukses. Termasuk Bapak di jadi karyawan ini nggak usah ada pengalaman lah. Sekalipun pentingnya pengalaman, ya, bahkan dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya pengalaman. Coba mertua dulu ke bapak nanya, enggak, Pak udah pengalaman belum? Enggak ada. Bahkan yang tidak berpengalaman itu yang dicari, ya. Kalau nikah berpengalaman kan bahaya barangkali, ya. Karena nikah itu merupakan satu yang sakral, tetapi tidak dipungut atau tidak dituntut untuk berpengalaman. Nah, sini masih ada yang belum nikah? Siapa yang belum nikah? Coba acungkan tangannya. Acungkan, gini, acungnya gini. Nah, kasihan Delo gitu, ya. Hari gini belum nikah, Pak. Cepat nikah, ya. Karena nikah itu, Pak, enaknya memang cuma 2%. Tetapi 98%-nya itu enak sekali. Silakan, apalagi kalau punya istri yang cantik, komika, uang berlipat-lipat,
mobil mengkilat, apalagi jumlahnya satu, gak usah empat, satu pun belum, mau pengen empat. Ya, insya Allah kita akan menjadi surga Pak di rumah ini kalau mempunyai istri yang soleh. Ketika Bapak datang ke rumah, istri yang soleh itu Pak, di rumah itu apalagi belum punya anak sendirian, itu Bapak sarankan kalau Bapak pulang itu jangan pakai baju, ya cukup celana dalam aja gitu. Insya Allah Bapak akan bergairah tinggi, karena kespontanan Bapak akan timbul ketika Bapak melihat istri yang membahagiakan. Ya, ajarkan kepada istri Bapak, boleh istri tidak pakai apa-apa asal buat Bapak kan gitu. Ya, itu tidak diharapkan Pak. Jadi kalau Bapak ridho, istri mau digimanain juga boleh ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang penting perbaiki, yang penting gaulilah dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita jangan sampai menunda-nunda ya, 70 tahun baru nikah, kan itu perjuangan hidup Pak. Jadi berjuang dulu baru hidup ya. Mending pandangan hidup pas komanda langsung cem gitu kan. Nah itu harusnya seperti itu ya. Nah, kembali kepada materi bahwa kita sebagai karyawan harus mempunyai pola pikir yang fleksibel. Kita tidak usah tidak usah mikirin diri bahwa saya ini kan jurusan teknik, masa harus bekerja seperti ini. Sedangkan Bapak sudah tekan kontrak di sini, gak usah minder seperti itu. Jadi kita lapangkan saja. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau maju, kita harus punya pola pikir yang fleksibel. Yang kedua, seorang karyawan yang mau sukses yaitu harus mempunyai pola pikir yang imajinatif. Imajinatif itu apa? Imajinatif itu mempunyai yang namanya cita-cita yang besar, mempunyai target yang besar, ya, mempunyai impian yang besar. Kalau Bapak mempunyai target yang besar, impian yang besar, cita-cita yang besar, bahwa berarti Bapak yakin bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, Allah itu maha mengetahui. Ya. Jangan menyepelekan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita punya cita-cita seperti itu, maka kita pun harus mempersiapkan apa yang nanti diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita menginginkan rezeki itu 1 ember, ternyata Allah kabulkan 1 ember, tetapi kita siapnya hanya 1 gelas, maka seketika itu akan dirubah takdir oleh Allah. Maka kata malaikat, ya Allah, ini orang mau dikasih 1 ember, ternyata dia siapnya cuma 1 gelas. Bagaimana? Maka Allah menyatakan, malaikat bawa lagi ke sini, kasih dia rezekinya sesuai dengan persiapan dia. Nah jadi Bapak kalau punya mimpi, punya cita-cita, punya target, besarkan saja, ya, karena Allah Maha Besar. Dan kita yakin setiap kita menyangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan sangkaannya yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita nyangka kepada Allah, senang mau dijabah, tetap mau dijabah itu. Jadi kita pesimis, ya. Kita yakin, termasuk kita diam di sini pun itu sudah termasuk orang yang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi sedikit saja mengumpulkan HP, ada yang kurang, siapa yang belum? Allah itu Maha tahu ya. Nah jadi kita harus disiplin dan sama-sama untuk jujur kepada diri kita sendiri ya. Nah itu yang namanya imajinatif ini. Berarti kita dituntut menjadi orang yang sukses ini karena apa? Karena memang Bapak, kehidupan di dalam Islam, ibadah-ibadah dalam Islam ini ternyata kalau diteliti itu mahal-mahal. Ya. Haji mahal tidak? Mahal Pak. Umroh mahal ya. Nikah mahal ya. Apalagi kalau istrinya minta mas kawinnya yang ditentukan, wah mahal. Termasuk kita sudah punya anak akikah gitu ya. Laki-laki berapa? 2. Perempuan? Nah, itu kan mahal Pak ya. Jadi
kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengerjakan yang tadi, sementara berarti kita mempunyai potensi untuk menjadi orang yang kaya, ya. Apa kalau orang kaya itu kan nanti masuk surganya lama. Itu sepotong hadisnya Pak yang mengatakan itu. Lama bisa masuk surganya orang kaya itu karena kekayaannya tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat, Nabi ini kaya miskin Pak. Ya. Kalau di Indonesia, ya, Nabi itu bukan miskin. Jadi Nabi itu sangat sederhana. Tetapi kalau di luar sana, Pak, dakwah tentang Nabi ini adalah Nabi orang yang paling kaya. Ya, lihat Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Kuba itu hasil dari infaknya baginda Rasulullah SAW. Jadi betapa kayanya Nabi. Termasuk istri Nabi itu adalah orang kaya. Ya, Siti Khadijah 1/3 dari negara Arab itu tanahnya milik Siti Khadijah. Tetapi beliau menginfakkan seluruhnya di jalan Allah. Termasuk Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang kaya, ya. Ketika beliau melihat ada abid yang disiksa, beliau tebus. Kata orang Yahudi, "Gak akan ketebus ya Abu Bakar. Mau berapa kamu jual?" "Saya mau jual segini." Dibeli, ternyata dinaikin lagi. Dibeli lagi, naikin lagi sampai 3 kali naik. Abu Bakar tetap membelinya. Lalu kata orang Yahudi, "Wahai Abu Bakar, kamu ini ketipu. Ini abid sebenarnya yang murah. Kamu ini kemahalan." Bagaimana kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Kamu itu jualnya murah. Kalau kamu mahal saya beli semuanya." Itu saking kayanya Abu Bakar. Jadi bapak-bapak, sahabat-sahabat Nabi pun adalah orang-orang kaya, ya. Maka kita harus punya motivasi untuk menjadi orang kaya. Caranya bagaimana kalau karyawan bisa kaya enggak? Sedangkan menurut hukum ekonomi, kalau kita menjadi karyawan, ya, kalau kita menjadi karyawan, 90% modal itu adalah hak pemilik. Yang 10% itu adalah orang yang investasi. Sedangkan karyawan ada di mana? Berarti ada di sisa-sisanya. Tetapi ada jalan yang terbaik bagi karyawan yang ingin sukses. Caranya adalah menginvestasikan. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai para karyawan, kalau kamu punya gaji, jangan sampai dihabiskan semuanya." Jadi harus dipilah-pilah. Yang pertama untuk membeli kambing, yang kedua untuk membeli ladang. Arti ladang adalah kita bisa investasi baik di properti maupun di tempat-tempat investasi itu. Apalagi kalau di TAPS itu sudah disediakan Bapak, ya. Kita mau investasi di sawit, mau investasi di si manis, di sini sudah disediakan. Tinggal Bapak-bapak menyisihkan minimal 10% dari gaji Bapak itu bisa diinvestasikan. Apalagi yang muda-muda seperti ini nanti bisa menuai daripada hasilnya ketika sudah tua, bahkan sudah tidak bekerja di sini pun Bapak masih bisa mendapatkan penghasilan. Itu namanya investasi, ya. Yang berupa domba atau berupa kambing itu adalah bisnis yang produktif. Kalau kita mengambil bisnis yang produktif tidak mungkin, karena seorang karyawan itu dituntut fokus terhadap kerjaannya. Ya, kalau Bapak punya usaha, ya gini. Bapak kerja di sini, terus Bapak buka usaha di rumah, tapi tidak diurus oleh istri, diurusnya oleh Bapak sendiri. Artinya ada senggang, kadang-kadang memikirkan bisnis yang di rumah. Kalau seandainya pikiran Bapak ini sebagai karyawan, terus ada di luar bisnis, maka pikirannya akan terganggu dan tidak akan ada yang maju, baik sebagai karyawan maupun sebagai pebisnis di rumah. Maka karyawan ini yang terbaik jalan untuk menjadi orang kaya itu adalah salah satunya berinvestasi. Nah ini jadi bapak-bapak, hal yang tadi saya sampaikan ini merupakan suatu kewajiban. Kalau kita diwajibkan untuk haji, berarti kita wajib mencari ongkos untuk naik haji. Kalau kita diwajibkan untuk berumroh, maka kita wajib mencari untuk ongkos umroh.
Kalau kita diwajibkan untuk akikah, berarti kita pun wajib mencari dana untuk akikah. Nah, hal ini berarti satu kewajiban bagi kita. Kalau kita sholat, ya, sholat itu salah satu rukunnya adalah membaca Fatihah. Ketika sholat tidak membaca Fatihah, sah tidak sholatnya? Tidak, ya. Lalu haji pun adalah merupakan rukun Islam. Kalau kita tidak berhaji, sah nggak Islam? Nah, itu perlu dipertanyakan, ya. Apa Pak Ustaz, dan nama harusnya kan orang yang mampu. Betul. Jadi orang yang mampu, tetapi kita pun bisa mampu kalau kita menginginkan, punya motivasi yang tinggi. Mudah-mudahan ya semuanya jadi haji ya nanti ya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, kalau kita lihat memang seorang nabi, seorang para sahabat kaya-kaya, bahkan Sayyidina Utsman ini beliau mewariskan 2 gunung kebun kurma, ya, kebun kurma Haris dan Haiban. Termasuk kata Nabi, wahai Utsman bin Affan, di sana ada sumur, yang sumur tersebut dikuasai oleh orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Islam kalau mau air dia harus beli. Maka Utsman pun diperintahkan untuk membeli sumur tersebut. Orang Yahudi menjual kira-kira apa? Kalau pasaran di kita itu hanya 1 juta, dia jual 1 miliar. Gimana kata Utsman? Ya Rasulullah, ini sumur dibeli oleh kita. Ternyata Sayyidina Utsman tidak menawar-nawar lagi, langsung dibeli. Kalau kita kan nantilah penelitian dikumpulkan dulu bagaimana supaya mengumpulkan, tidak. Karena saking kayanya Utsman bin Affan, bahkan sampai sekarang Pak, sampai sekarang rekeningnya Sayyidina Utsman bin Affan itu masih ada. Jadi hasil dari kebun kurmanya, hasil dari airnya beliau masukkan ke negara, ke rekening yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan untuk kepentingan negara. Makanya di Madinah ini, ya, di Madinah ini sering dibagi-bagi daripada kurma. Sering sekarang yang bekerja itu dibagi infak-infaknya. Itu dari Sayyidina Utsman. Jadi betapa kayanya ya Sayyidina Utsman, dan orang kaya tersebut kalau menurut pandangan kita nanti masuk surganya susah, belum tentu Pak. Mereka akan lebih cepat masuk surganya kalau hartanya itu berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang miskin cepat masuk surga, tapi miskin yang mana? Miskin yang mereka mau berjuang di jalan Allah. Tapi sekarang jarang banyak karena orang miskin mengeluh dengan kemiskinannya. Nah, jadi kita dituntut sebagai orang kaya dengan cara kita sebagai karyawan, maka siapkan Pak investasi, ya. Karena tidak ada cara lain bagi karyawan ini selain daripada investasi, menabung dan menabung. Kalau ada keran Pak begini, ya, ini keran. Ini keran kan ada lubang sini, lubang sini, lubang sini. Nah, keran ini harus bisa menjadi gambaran bagi kita. Di paling bawah ini adalah yang disebut dengan keran nabung. Jadi kalau kita masukkan air, kita nabung dulu 10% atau 5% lah minimal. Naik keran kedua, bayar cicilan-cicilan, ya. Jadi ketika gaji masuk ke sini, bayar cicilan. Oh, udah terpenuhi, udah tersumbat, pasti naik lagi airnya. Nah, yang ketiga keran disebut keran buat kepentingan anak-anak kita sekolah, vokalnya. Nah, yang keempat keran buat sehari-hari kita. Nah, jadi sehari-hari kita itu yang sisa dari nabung, sisa bayar cicilan, sisa bayar anak sekolah, baru kita untuk konsumsi. Coba bisa dipraktekkan itu. Nah, Ustaz kan gajinya kecil, kita ini pas-pasan. Justru gaji yang pas-pasan itu yang terbaik Pak. Betul. Pas Bapak mau haji ada, pas Bapak mau umroh ada, pas Bapak mau bayar anak sekolah ada. Itu kan yang pas-pasan. Tetapi cina Ustaz, dak kurang saya teh. Bapak, sebenarnya masalah gaji sudah standarisasi, ya. Kalau seseorang menyatakan kurang, itu terlalu banyak keinginan sebenarnya. Kalau dia banyak keinginan, tentu akan kurang. Tetapi kalau dia bersyukur atas gaji yang diterima, apalagi yang sudah distandarkan oleh perusahaan, semua kalau merasa kurang berarti semua orang karyawan itu kurang.
Ternyata yang mengeluh itu cuma 1 dan 2 karena dia tidak bisa memanage keuangannya. Kalau kita digaji oleh perusahaan 5 juta, ternyata kita mati-matian, habis-habisan kita bekerja dan bisa dinilai menurut Allah dia harus digaji 10 juta, maka yakinkan bahwa Allah Maha Besar, Pak. Allah Maha melihat, Allah Maha adil. Ketika anaknya lulus kuliah, dia mau melanjutkan ke S1, ke S2-nya, kata ayahnya, "Nak, jangan kuliah lagi. Ayah ini sudah tidak cukup untuk membiayai kamu." Anaknya bilang gimana? "Ayah gak usah risau. Yang penting ayah doakan saja Neng, dengan bunda doakan saja Neng. Neng sekarang mau ikut program beasiswa." Udah gitu berapa yang diterima Neng? Yang diterimanya cuma 5 orang. Yang daftar berapa orang? 50.000 orang. Itu sih Neng yakin ya. Ya, karena bapaknya di perusahaannya jujur, di perusahaannya dia mati-matian bekerja ya, atau menurut peribahasa itu kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Saking rajin dan jujurnya dia sebagai karyawan, tetapi dia digaji dengan 5 juta yang harusnya menurut Allah 10 juta. Ternyata anaknya ini ikut testing daripada beasiswa yang nilainya sekitar 250 juta. Maka ibu dan bapaknya hanya mendoakan. Seminggu kemudian dia membawa hasil. "Ayah, mama, ini saya berhasil bisa masuk ke ranking 2 dan diterima sebagai orang yang menerima beasiswa di Australia." Bagaimana kata ibunya? "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengijabah doa kami, padahal kami ini berdoa biasa-biasa saja, tidak serius." Tetapi ini apa? Allah sedang berkata kepada si ibu dan si bapaknya, "Ibu, bapak, ini adalah gaji rapelan bapak yang harusnya perusahaan membayar 10 juta, saya kasihkan ke si Neng 250 juta. Nah itu bapak. Jadi gaji yang barokah itu jangan dilihat kecil dan besarnya. Sekalipun besar, kalau kita punya keinginan yang besar tetap tidak akan cukup ya. Jadi di situ mau yang cukup, mau yang banyak, Pak? Mau yang cukup, mau yang banyak? Mau yang cukup, betul. Karena percuma banyak rezeki juga ya, kalau tidak cukup. Bapak punya sepatu selemari banyak, tapi tidak yang cukup, berarti tidak barokah ya. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus punya imajinatif, yaitu impian yang besar, cita-cita yang besar, termasuk kepada target yang besar. Jadi seorang karyawan yang menginginkan sukses di dalam menjadi karyawannya ini harus mempunyai imajinatif. Kalau kita mau melihat realita imajinatif, itu lihat anak-anak ya, anak-anak yang baru TK, itu imajinatifnya tinggi sekali, Pak. Kenapa? Karena anak-anak tersebut ternyata bisa, kalau kita tanya, "Nak, kamu mau jadi apa nanti sudah besar?" "Saya mau jadi astronot, Pak." Dia tidak memikirkan bagaimana astronot tersebut kan. Sedangkan ibunya cuma mikir datang bulan gitu kan. Bapaknya mikir gaji tiap bulan ya. Apalagi gajinya 3 koma ya. Pas tanggal 3 langsung koma. Nah itu kan susah banget. Nah imajinasi anak-anak itu seperti itu, Pak. Ditanya cita-citanya tinggi sekali. Nah Bapak pun harus mempunyai realita imajinatif seperti anak-anak cita-citanya. Maka anak-anak kalau punya cita-cita dijaga supaya bisa berhasil. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ngantuk, coba angkat tangannya, Pak. Angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya. Simpan di bahu pinggirnya. Wahai teman-temanku, sampai begini, Pak. Wahai teman-temanku, kalau mendengarkan ceramah, jangan ngantuk. Bangun. Nah, silakan salaman, Pak. Jangan sampai hari ini Bapak duduk mendengarkan ceramah langsung berdoa, "Bismika Allahumma ahya wa amut."
Ya. Seorang guru akan menyampaikan materinya ketika muridnya sudah siap. Demikian pun kapal akan landing ketika tempat landingnya sudah siap. Ya. Maka kita harus mempersiapkan supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Bapak, seorang karyawan yang ingin sukses itu harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Ya. Bapak-bapak sekarang sudah tahu job desk masing-masing. Tugas bapak-bapak itu adalah kalau sekarang berdagang berarti harus menjual. Bapak-bapak dituntut tiap hari, bahkan suka ditargetkan minimal harus mendapatkan 10 pembeli. Harus mendapatkan 10 penawaran. Dari penawaran tersebut kita bisa identifikasi mana yang masih pikir-pikir, mana yang sudah hampir jadi, dan berapa yang akan jadi transaksi di hari itu. Nah, kalau Bapak kreatif, insya Allah Bapak akan menjadi karyawan yang sukses. Kalau hanya mengandalkan nanti saja juga pada datang, nanti saja dari referensi, nah ini akan bahaya Pak. Ya. Karyawan ini berarti karyawan yang malas. Jadi karyawan yang kreatif ini dia ingin sukses. Karena tidak terlahir seorang jenderal yang sukses, dia dari bawahan atau dari prajurit yang sukses pula. Tidak akan jadi pemimpin yang sukses, dia akan terlahir dari bawahan yang sukses. Maka Bapak menginginkan nanti cita-cita jangan jadi PDL terus Pak ya. Minimal harus punya target Pak setahun, kemudian jadi staf 6 bulan naik lagi jadi pimpinan KCP. Pimpinan KCP setahun jangan lama-lama naik jadi pimpinan cabang. Nah nanti ke bagian personalia akan dilihat ini prestasinya bagus meningkatkan. Harus punya kreativitas ya. Jadi jangan sampai kita mau jadi orang miskin. Karena orang miskin ini benar-benar bapak-bapak ya akan menderita. Bapak bisa menjadi orang kaya dengan cara Bapak menawarkan 1 tahun, 2 tahun. Bapak nanti ke 3 tahun sudah jadi orang yang terbaik. Ya. Jadi targetkan dari ini Bapak untuk bisa memperbaiki diri. Ya. Kan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan la yughayyiru ma bi anfusihim. Nah itu kan kalau kita mau merubah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa kreatif di dalam pekerjaan ini. Kalau kita hanya mengandalkan yang ada saja, tentunya itu tidak akan maju. Yang diinginkan oleh perusahaan adalah banyaknya penjualan, ya, banyaknya penjualan. Karena kan kita sekarang produknya apa namanya Pak? Murabah itu adalah apa? Jual beli. Berarti kalau kita pengen banyak keuntungan harus banyak menjual. Kalau kita akan menjual berarti kita harus punya keinginan untuk menawarkan produk ini. Jadi kalau kita tidak menawarkan produk ini, mana mungkin mereka akan tahu produk kita. Kalau tidak tahu, mana mungkin mereka akan membeli produk kita. Nah disinilah sebenarnya bapak-bapak ini adalah merupakan ujung tombak dari perusahaan untuk menyampaikan produk-produk perusahaan yang kita jual, ya. Dimana bapak-bapak ini ditugaskan di samping bekerja sebagai karyawan, juga bapak adalah merupakan dai yang tidak tercatat sebagai dai. Padahal bapak ini adalah dai. Bahkan semua orang yang kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak-bapak ini kalau ada syariah, ya, syariah ini merupakan salah satu fardu kifayah. Fardu kifayah di Nganjuk, fardu kifayah di Jawa Barat, fardu kifayah di Jawa Tengah. Kalau seandainya seluruh Pulau Jawa ini tidak ada yang syariah, maka semuanya akan kebagian dosanya. Ya, tetapi kalau ada syariah, ya, termasuk nanti rencanakan kita harus ada kolamnya, kolam syariah. Terus
punya warung syariah. Sekarang kan sudah ada koperasinya syariah yang punya kita ini. Nah, ini sudah membantu sedikit banyaknya kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan yang namanya riba. Bapak ini sebagai pendai dan itu mengajak ya. Jadi mengajak masyarakat untuk bertransaksi secara Islami. Pahalanya bagaimana? Kalau Bapak menyampaikan pahalanya itu satu, kalau orang yang mengikuti Bapak ternyata dia mau, berarti Bapak pahalanya punya dua. Sampai dia melakukan transaksi sampai kapanpun, terus pahalanya mengalir kepada Bapak. Bapak sudah meninggal pun dia tidak merubah transaksinya dengan transaksi yang konven, tetap di syariah. Bapak tetap akan mendapatkan pahala ketika Bapak sudah meninggal dunia. Inilah titik poin yang paling kita perlukan. Jadi Bapak kerja di sini ini sebenarnya saya pikirkan juga, alhamdulillah, bersyukur sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala karena di tengah-tengah Indonesia yang sangat dangkal tentang syariah, ternyata kita sudah ada di syariah. Ya, bayangkan Bapak, kalau anak cucu kita, kalau istri kita diberikan rezeki dari hasil riba, ya, penghasilan riba, siapa yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat? Istri kita tidak akan ada apa-apanya, anak kita tidak akan ada apa-apanya. Kita sebagai pimpinan ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa, kita yang akan diminta pertanggungjawaban Allah. Ketika Bapak ibadahnya rajin, ya, Bapak ibadahnya rajin, sholatnya rajin, Bapak mau masuk ke dalam surga, sementara anak istri Bapak mau masuk neraka, dia akan protes ke Bapaknya. Ya Allah, jangan dimasukkan dulu ke dalam surga Bapak saya itu, karena memang saya ini masuk ke dalam neraka karena Bapak saya memberikan rezeki kepada saya dari hasil riba, tidak mendidik saya untuk menjadi orang yang baik, maka Bapak akan terhambat untuk masuk ke dalam surga. Maka bersyukurlah, mudah-mudahan ya rezeki yang sudah kita dapatkan dari hasil pekerjaan ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita harus mempunyai pola pikir yang empati, Bapak. Empati itu adalah karena di korporasi ini adalah merupakan teamwork, ya. Teamwork ini adalah tidak boleh salah satu tersakiti dan tidak boleh salah satunya sakit. Ketika seseorang di dalam teamworknya sakit, resonnya jelek, gajinya jeblok, maka seluruh yang ada di tim ini akan merasakan ruginya mendapatkan gaji yang kecil. Tetapi kalau Bapak semua di dalam teamworknya ternyata bagus, ya, NPL-nya kecil, kemacetannya kecil, rupanya tinggi, menghasilkan yang tinggi, maka semua akan mengikuti kebaikannya. Maka teamwork ini adalah merupakan salah satu yang disebut empati. Jadi empati ada di dalam perusahaan kita ini sebagai teamwork. Jadi kalau menurut bahasa agamanya itu kita ridho melihat orang lain sukses. Jangan sampai kita ada dendam di dalam hati. Ada 3D. D pertama dendam, D kedua dengki, D yang ketiga adalah dongkol. Bapak, ini penyakit hati yang sangat bahaya bagi kita. Kalau kita punya 3D ini, maka kita akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ketika Bapak melihat teman Bapak, dia sudah diangkat staf, kok Bapak yang sakitnya. Melihat dia sebagai pimpinan, Bapak kok yang tidak enaknya. Nah, inilah orang yang mempunyai dengki di dalam hatinya, ini akan berbahaya dan akan merugikan Bapak sendiri, karena dengan adanya sifat dengki, melihat orang lain sukses, melihat orang lain itu baik, maka Bapak merasa tidak enak, maka rezeki akan terhambat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terhambatnya rezeki itu bukan karena orang lain, tetapi karena diri kita sendiri punya rasa dengki di dalam hati. Teman Bapak atau tetangga Bapak beli mobil, kok Bapak yang sakit gitu ya. Nah, udah gitu Bapaknya masuk rumah sakit, kok tetangganya beli lagi mobil, Bapak ada kabar tuh tetangga Bapak beli lagi mobil, dia luas kaget gitu ya, akhirnya dia meninggal dunia. Itu kan rugi ya. Jadi orang lain yang berhasilnya, Bapak yang meninggal dunianya. Nah, ini orang yang dengki akan seperti itu. Jadi empati ini ketika melihat saudara-saudara kita berhasil, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Barang
siapa orang yang bersyukur temannya berhasil, maka Allah pun akan memberikan kebaikan-kebaikan seperti temannya sendiri. Kalau kita melihat Pak Haji, lihat Pak Haji yang tanya banyak, kita doakan, ya Allah semoga semakin banyak hartanya, maka Allah pun akan mengaminkan malaikat di atas kepala kita, amin, 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 walaka bimisli. Kata malaikat, Anda pun mudah-mudahan seperti yang didoakan. Jadi kalau kita mau kaya, doakanlah orang yang kaya. Minimal kita kaya hati ya, kaya hati. Tahu kaya hati Pak? Kaya hati itu adalah kaya harta dan properti ya. Itu yang sebenarnya seperti itu. Nah jadi kita punya rasa empati di dalam bekerja. Yang kelima, kita harus mempunyai pola pikir yang order centric. Nah, order centric ini adalah pola pikir yang memikirkan orang lain. Jadi kalau atasan memikirkan bawahannya. Nah, ini pola pikir ini harus dimiliki oleh seorang leader, pemimpin. Dan Bapak tidak ada salahnya nanti Bapak pun menularkan kepada anggota Bapak. Jadi Bapak tidak memikirkan perut sendiri. Bapak melihat anggota dengan cara Bapak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anggota. Jadi order centric ini adalah atasan memperhatikan bawahannya. Yang paling penting itu atasan atau bawahan Pak? Yang paling penting atasan bawahan. Bawahan ya. Karena kalau Bapak tidak pakai bawahan keluar rumah kan nanti bisa viral. Bahaya. Nah, jadi order centric ini seperti halnya kita lihat Bapak orang-orang dahulu ya. Pejuang-pejuang kita di dalam menjalankan tugasnya dia tanpa pamrih Pak. Menginginkan Indonesia merdeka ini dipercepat. Kata orang-orang yang sudah berkumpul sebagai panitia, sudah merdeka ini nanti saja tanggal 30. Para pemuda mempunyai kreativitas yang tinggi. Jangan tanggal 30, tanggal 17 saja. Akhirnya kumpul. Tanggal 17 dilaksanakan kemerdekaan. Cukup dengan kata merdeka, maka Indonesia jadi merdeka. Sedangkan di luar sana masih banyak kekacauan. Akhirnya ada protes ini, bagaimana yang ini, tambah lagi aja satu pasal. Ya, jadi pasal yang itu bahwa nanti yang lain-lainnya akan menyusul ya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu kan merdeka. Jadi kalau tidak seperti dibegitukan, maka tidak akan merdeka Indonesia ini. Terus saja konflik. Inilah jadi kreativitas dan order centric. Jadi manusia yang memperjuangkan Indonesia sehingga timbullah kemerdekaan. Nah, jadi hal ini harus dimiliki oleh Bapak-bapak sekalian. Masih ada waktu ya, 10 menit lagi ya. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari 5 poin tadi silahkan Bapak aplikasikan dalam pekerjaan Bapak-bapak sekalian supaya Bapak-bapak menjadi pekerja karyawan yang sukses. Baik Bapak-bapak ini sukses dunia maupun akhiratnya pun Bapak tercatat sebagai amal kebaikan. Sekarang yang namanya loyalitas ya. Loyalitas ini Bapak jadi begini. Bapak seorang yang ada Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, ayu afil ahkam. Bagaimana, siapakah orang yang paling bijaksana itu? Maka kata Allah, alladzi yahkuman nasa kama yahkumali nafsi. Yaitu orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Ketika Bapak menjadi karyawan di Tulas Harta Mandiri ini, perlakukanlah perusahaan ini sebagai diri sendiri. Jadi kalau Bapak melemparkan pembiayaan itu seolah-olah itu adalah uang Bapak. Jadi kalau Bapak melemparkan pembiayaan asal-asalan, Bapak sendiri akan merasakan, aduh, ini akan rugi kalau dia tidak bayar. Memang Pak, itu sebagai resiko ya. Tetapi kalau sudah secara standar ya, ada yang dinamakan kalau kita melemparkan pembiayaan, maka minimal harus punya standar 5
5C itu apa saja? Karakter, kemampuan, terus kolateral, jaminan, terus kondisi ekonomi. Kalau Bapak sudah terpenuhi 5 karakter ini, lalu dia macet, itu bukan kesalahan Bapak, ya. Memang, cuman besar kemungkinan itu akan lancar, Pak. Karena itu sudah diuji oleh para ekonom. Kalau kita melemparkan pembiayaan dengan terpenuhinya 5 karakter tadi, maka kemungkinan besarnya itu lancar. Jadi kemungkinan kecilnya itu sekitar 2,5%-nya dia akan macet. Macetnya pun tidak akan parah seperti yang di luar 5C itu. Nah, jadi kan itu standarnya. Jadi kalau Bapak merasa bahwa kalau perusahaan ini rugi, termasuk diri kita jadi rugi, jadi beginilah. Kalau Bapak diri Ampar ternyata sakit, berarti orang lain pun merasa sakit, ya. Jadi kalau perusahaan ini merasa dirugikan, berarti Bapak pun harus merasakan kerugiannya. Jadi harus berhati-hati dengan melemparkan pembiayaan yang minimal harus terpenuhi 5C tadi. Nah, maka kalau Bapak sudah merasakan bahwa perusahaan ini hanya bisa sehat dan Bapak pun akan sehat, maka inilah yang bisa ditanamkan loyalitas Bapak kepada perusahaan. Jadi perusahaan ini seakan-akan diri Bapak sendiri lah gitu. Jadi kalau Bapak disakiti, ya, perusahaan pun akan sakit, ya. Jadi kalau Bapak ada yang menampar, berarti perusahaan juga ditampar seperti itu. Jadi itu bisa dirasakan oleh diri sendiri. Hal yang lain, bahwa kita didasarkan pekerjaan ini harus didasarkan dengan ikhlas dan ridho, ya. Alhamdulillah, barangkali kalau sudah, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, yang paling poin terakhir itu adalah ikhlas dan ridho. Maka mudah-mudahan Bapak bekerja di tempat ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wal dzikril hakim.